Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Tazkiyatuddin. Saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan presentasi tentang mengenai bidang bimbingan akademik. Langsung saja, pengertian bimbingan akademik. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang agar dapat memahami diri dan lingkungannya. Menurut Sunario Kartadinata, bimbingan merupakan suatu proses dalam membantu seseorang untuk mencapai suatu perkembangan yang optimal. Lalu akademik. Akademik menurut Gordon adalah sebuah fakta prosedur di mana bila dilakukan akademik itu akan menjadikan apa yang kita lakukan berjalan dengan baik dan tujuan yang kita inginkan akan lebih mudah untuk terlaksana dan tercapai. Jadi, bisa disimpulkan, bimbingan akademik adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dan memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Lalu, menurut Juhana Wijaya, bimbingan belajar lebih menitikberatkan merupakan kegiatan yang penting. Bimbingan ini menitikberatkan pemberian bantuan pada siswa dalam usahanya mencapai keberhasilan, menguasai mata pelajaran, dan nilai-nilai yang baik sesuai dengan kurikulum. Bimbingan dilakukan sebagai upaya preventif ataupun pencegahan terhadap timbulnya masalah-masalah belajar. Tetapi bila merujuk apa yang diungkapkan oleh Bimo Walgito tentang bimbingan yang dapat pula diartikan pemberian bantuan yang tidak hanya sekedar mencegah, tetapi juga membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu maupun sekelompok individu. Mungkin sekian mengenai pengertian bimbingan akademik. Materi selanjutnya adalah layanan dalam bimbingan belajar. Pelayanan bimbingan belajar dan konseling di sekolah menengah atas membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, sikap, dan keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Menurut Winkel, sebuah program belajar yang baik yaitu yang memuat unsur-unsur seperti layanan orientasi pada siswa baru tentang tujuan institusional, isi kurikulum pelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat, dan penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Lalu, yang kedua ialah penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah. Lalu, yang ketiga ialah bantuan dalam memilih program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu pengumpulan data tentang siswa yang mengenai kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, serta cita-cita hidup. Lalu yang kelima ialah bantuan dalam hal mengatasi kesulitan belajar. Yang keenam, bantuan dalam hal membentuk kelompok-kelompok belajar. Nah, lalu selanjutnya ialah tujuan pelayanan bimbingan belajar diperinci, yaitu yang pertama, mencarikan cara-cara belajar yang efektif dan efisien bagi siswa, menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku pelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Yang keempat, membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri untuk ulangan dan ujian. Lalu yang kelima ialah memilih sesuatu bidang studi sesuai dengan bakat, minat, dan kondisi fisiknya. Yang ketujuh, menentukan pembagian waktu belajar dan perencanaan jadwal belajar. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, melalui bimbingan belajar diharapkan siswa bisa melakukan penyesuaian dengan baik dalam situasi belajar seoptimal mungkin, sesuai potensi, bakat, dan kemampuan yang ada pada mereka.
Layanan bimbingan belajar juga bertujuan agar siswa yang bersangkutan dapat mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal. Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar, dan pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Yang pertama itu, pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Nah, masalah belajar yang memiliki bentuk yang banyak ragamnya, yang pada umumnya dapat dikelompokkan atas. Yang pertama itu, keterlambatan akademik, yaitu keadaan siswa yang memiliki inteligensi cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Lalu yang kedua ialah kecepatan dalam belajar, yaitu di mana keadaan siswa yang memiliki bakat akademik cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi itu. Lalu masalah yang ketiga ialah sangat lambat dalam belajar, yaitu di mana kondisi siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara khusus. Lalu yang ketiga ialah kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang semangat dalam belajar biasanya dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, lalu yang keempat ialah bersikap dan berkebiasaan buruk di kelas, seperti menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, dan lain-lain. Ada beberapa prosedur yang dapat membantu kita untuk mengenali kondisi masalah yang ada pada seorang siswa. Yang pertama itu adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini itu suatu alat yang disusun untuk mengungkapkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Lalu, tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau inteligensi tertentu. Tingkat kemampuan dasar ini biasanya diukur atau diungkapkan dengan mengadministrasikan tes inteligensi yang sudah baku, yang biasanya diklasifikasikan sebagai dalam bentuk IQ. Di bawah 70 itu termasuk golongan yang sangat bodoh, dan di antara 70 sampai dengan 79 itu bodoh, di antara 80 sampai 89 di bawah rata-rata, di antara 90 dan 109 normal atau rata-rata, di antara 110 sampai dengan 129 di atas rata-rata, di antara 120 sampai 139 itu dikategorikan cerdas, dan IQ teratas yaitu 110 itu dikategorikan sebagai yang paling cerdas. Hasil yang dicapai akan mencerminkan kemampuan dasar seorang siswa. Jika siswa itu memiliki kemampuan tinggi, maka hasilnya pun akan tinggi, dan sebaliknya jika siswa itu memiliki kemampuan akademik rendah, maka hasilnya pun akan rendah. Langkah selanjutnya ialah skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam belajar, karena sebagian dari hari belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan siswa dalam belajar. Sebagian dari sikap dan kebiasaan siswa belajar dapat diketahui dengan mengadakan pengamatan dalam kelas. Lalu yang terakhir ialah tes diagnostik, merupakan instrumen untuk mengungkapkan adanya kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa dalam bidang pelajaran tertentu. Nah, jika ada siswa yang ternyata sudah cukup kuat dalam satu mata pelajaran yang dimaksud, dianjurkan untuk memperkuat kemampuannya, dan sedangkan bagi siswa yang belum memiliki kemampuan khusus di satu mata pelajaran, maka mereka memerlukan bantuan khusus. Lalu selanjutnya ialah upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Yang pertama adalah pengajaran perbaikan, yaitu merupakan suatu bentuk yang diberikan kepada seorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah belajar dalam proses dan hasil belajar mereka. Lalu selanjutnya ialah kegiatan pengayaan, yaitu suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Lalu peningkatan motivasi belajar ini salah satu fungsi utama guru dan konselor.
Di sekolah, sebagian siswa biasanya sudah memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian yang lain mungkin belum memilikinya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan motivasi belajar. Menurut Prayitno, ada prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menambah motivasi dalam belajar. Yang pertama itu ialah memperjelas tujuan-tujuan belajar, lalu menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan dan minat siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Lalu yang keempat ialah memberikan hadiah dan hukuman bila mana perlu. Lalu yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan murid, murid dengan guru. Lalu selanjutnya menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu seperti gaduh, menakutkan, dan membingungkan. Lalu yang terakhir ialah melengkapi sumber dan peralatan belajar. Dalam layanan bimbingan belajar, peranan guru dan konselor adalah saling membantu, mengisi dan menunjang. Hal ini dikarenakan guru sebagai penguasa lapangan dan penggerak pembelajaran siswa serta mengetahui betul keadaan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan konselor atau guru konseling sebagai arsitek, penasehat, dan penyumbang data, masukan, dan pertimbangan bagi ditetapkannya layanan bimbingan belajar. Guru pembimbing dapat membantu penyelenggaraan mengolah dan menafsirkan nilai-nilai tes hasil belajar, tetapi tes itu sendiri dibuat oleh guru. Selanjutnya ialah layanan bimbingan belajar untuk siswa sekolah menengah atas menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah pemantapan sikap dan kebiasaan serta keterampilan belajar yang efektif, efisien, serta produktif. Lalu pemantapan disiplin belajar dan berlatih secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah lanjutan tingkat atas sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Lalu yang keempat ialah pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara luas. Yang kelima ialah orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah terkadang masih diselenggarakan secara trial and error dan terkadang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Menurut Soekardi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah kekurangan tenaga pembimbing, terjadi dalam aspek jumlah maupun mutunya. Lalu kemampuan teknisi bimbingan. Teknisi yang ada terkadang tidak memiliki dasar bimbingan sehingga yang terjadi ialah siswa cenderung dihukum bukannya dibimbing. Lalu yang ketiga ialah sarana dan prasarana. Dalam bimbingan sarana dan prasarana harus ada. Namun biasanya karena keterbatasan yang ada terkadang ruang untuk bimbingan belum ada walaupun hanya menumpang. Lalu yang keempat ialah organisasi dan administrasi. Dalam melakukan bimbingan, mutlak adanya organisasi dan administrasi sehingga program layanan yang diberikan dapat terorganisir dan terjadi pembagian tugas yang jelas. Lalu yang terakhir ialah supervisi. Kegiatan supervisi baik oleh kepala sekolah maupun dinas yang terkait terkadang belum berjalan sehingga layanan bimbingan yang diberikan tidak bisa dikontrol dengan baik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang indikator keberhasilan layanan bimbingan belajar. Yang dimaksud dengan indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar. Jadi maksudnya suatu pedoman yang digunakan untuk mengukur keberhasilan layanan bimbingan belajar. Menurut pendapat Robinson, ada beberapa indikator yang bisa digunakan dan hal ini terbagi menjadi dua fase, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Adapun keberhasilan jangka pendek diantaranya adalah siswa telah menyadari masalah yang dihadapi, siswa memahami permasalahan yang dihadapi, siswa menerima masalah secara objektif, siswa menunjukkan sikap keterbukaan terhadap belajar tersebut. Siswa tidak begitu menentang aturan lagi, siswa mengambil keputusan secara rasional, dan siswa menunjukkan
kemampuan terhadap perbaikan dirinya dan lingkungan. Sedangkan dalam jangka panjangnya adalah siswa menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan belajarnya. Siswa menghindari faktor yang dapat membuatnya kesulitan dalam belajar, dan siswa menunjukkan sifat-sifat yang kreatif, konstruktif, produktif, dan kontributif. Cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh hasil bimbingan belajar adalah dengan cara observasi terhadap proses belajar siswa atau interaksi pada individu yang bersangkutan. Hal ini juga bisa didukung dengan cara berwawancara pada orang tua atau teman sebayanya. Akan tetapi, terdapat banyak hambatan karena dunia pendidikan di Indonesia itu masih dalam tahap perkembangan. Masalah itu bisa berupa orang tua yang tidak mendukung anaknya belajar, siswa yang tidak bisa menyesuaikan dirinya dalam proses belajar, atau bahkan guru yang tidak bisa mengajar. Beberapa masalah lainnya juga bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah keterlambatan akademik, yaitu siswa yang secara intelijensi akademiknya bagus, tapi dia tidak bisa memanfaatkan kemampuannya tersebut. Yang kedua adalah kecepatan dalam belajar, yaitu siswa yang secara akademiknya juga bagus, tapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk membantunya belajar. Ya mungkin ini dialami oleh mereka yang jenius, karena kemampuan otak mereka tidak sama dengan teman sebayanya. Dan yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu siswa yang secara akademiknya rendah dan memang memerlukan tugas khusus untuk membantunya belajar. Yang keempat, kurang motivasi. Yang kelima, bersikap buruk dalam belajar, seperti tidak mengerjakan PR, menunda-nunda tugas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sering tidak masuk sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halwaniatul Haq. Di sini saya akan memaparkan materi yang keempat yang berjudul kinerja guru pembimbing dalam bimbingan belajar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu guru pembimbing. Guru pembimbing atau yang sering disebut konselor ialah orang profesional yang diutamakan bertugas untuk mengkoordinasikan layanan bimbingan di sekolah, termasuk bimbingan belajar. Juga menghubungkan lembaga-lembaga dari luar, lembaga yang profesional yang berkaitan dengan lembaga pendidikan atau layanan bimbingan di sekolah. Kemudian dalam proses bimbingan belajar, kemudian petugas pembimbing ditunjuk oleh kepala sekolah, yang mana memang kepala sekolah itu dalam proses berjalannya lembaga pendidikan bertugas untuk menunjuk petugas bimbingan. Kemudian petugas pembimbing atau guru pembimbing juga dibantu oleh petugas administrasi bimbingan yang memiliki tugas melaksanakan tata laksana perkantoran. Adapun tugas-tugas guru pembimbing atau petugas bimbingan yaitu diantaranya yang pertama, menyusun program bimbingan dan konseling terutama dalam bimbingan belajar. Yang kedua, bijaksana, yaitu memberikan garis-garis kebijaksanaan mengenai kegiatan bimbingan belajar. Yang ketiga, laporan kepada kepala sekolah, yaitu memberikan laporan kepada sekolah atas proses bimbingan konseling ataupun bimbingan belajarnya. Kemudian yang keempat, evaluasi bimbingan konseling, yaitu mengadakan evaluasi bimbingan konseling terutama dalam bimbingan belajar. Kemudian yang terakhir, konsultasi, yaitu mengadakan konsultasi dengan orang tua ataupun instansi-instansi lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan pembahasan yaitu tentang
Peranan guru dalam bimbingan belajar. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan peranan guru meningkat dari pengajar menjadi pembimbing. Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu sebagai designer of instruction, yaitu perencana atau perancang pengajaran. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan merancang seluruh kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu sebagai manager of instruction, yaitu pengelola pengajaran. Di sini guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat merasa nyaman. Yang ketiga yaitu sebagai motivator. Peranan guru sebagai motivator ini sangat penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan perkembangan kegiatan belajar mengajar siswa. Yang keempat yaitu sebagai inisiator. Dalam hal ini, guru sebagai pencetus ide-ide kreatif dalam proses belajar. Yang kelima yaitu fasilitator. Guru akan berperan sebagai sarana untuk memberi kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu sebagai mediator. Yang ketujuh yaitu sebagai evaluator of student learning, yaitu sebagai penilai prestasi belajar siswa. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mengadakan pendekatan bukan saja instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi dalam setiap proses belajar mengajar. Melalui pendekatan pribadi, seorang guru akan mampu mengenali siswanya secara lebih dekat, sehingga apabila siswa mengalami kesulitan dalam belajar mengajar, guru dapat segera membantunya. Menurut Soekardi, guru sebagai pembimbing dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan mampu memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar, membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah pribadi yang sedang dihadapi, mengevaluasi keberhasilan setiap langkah yang telah dilakukan, memberi kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar mengenai dengan karakteristiknya, mengenal dan memahami setiap murid, baik secara individu maupun kelompok. Untuk itu, para guru perlu memahami prinsip-prinsip bimbingan dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Guru yang dapat berperan sebagai pembimbing yang efektif adalah guru yang memiliki kemampuan diantaranya mengajar bidang studi dengan baik, hubungan baik dengan siswa, hubungan dengan guru lain, melakukan pencatatan dan penelitian, dan bersikap profesional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.